dipersembahkan oleh Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan siaran langsung debat kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024. Jika di segmen sebelumnya para calon gubernur sudah menjawab pertanyaan dari panelis, di segmen ketiga para calon wakil gubernur yang akan menjawab satu pertanyaan yang sudah dirumuskan. Kami menginformasikan kembali bahwa panelis telah merumuskan dua subtema yang mengacu pada tema kesejahteraan, peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur yang berkualitas. Masing-masing dari subtema terdiri dari 10 pertanyaan, di mana subtemanya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara dan infrastruktur berkualitas dalam rangka kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara. Ya, dan mekanisme untuk sesi kali ini masih sama dengan segmen sebelumnya, di mana terdapat dua fishbowl yang terdiri dari fishbowl subtema dan fishbowl pertanyaan. Fishbowl subtema berisi dua subtema yang sudah disebutkan sebelumnya. Fishbowl pertanyaan berisi huruf pertanyaan yang terdiri dari huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan J. Kami akan mengundang perwakilan panelis untuk mengambil bola di fishbowl subtema dan kemudian bola tersebut akan diberikan kepada moderator. Keempat calon wakil gubernur akan mengambil bola huruf pertanyaan di fishbowl pertanyaan secara bergantian dan kami akan mencatat huruf pertanyaan yang didapat oleh setiap calon gubernur dan akan membacakan pertanyaan tersebut secara bergantian. Oleh karena itu kami mohon seluruh calon wakil gubernur untuk berdiri di depan fishbowl huruf pertanyaan seperti pada segmen sebelumnya. Kami persilahkan urutan berdiri sesuai dengan nomor urut masing-masing. Di depan Bapak, urutan berdiri sesuai dengan nomor urut masing-masing. Baik, cukup, harap tenang. Terima kasih, cukup. Hadirin harap tenang supaya tidak mengganggu paslon yang Anda dukung. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 4 untuk mengambil huruf pertanyaan di fishbowl pertanyaan. Silakan. Calon wakil gubernur nomor urut 4. Silakan ditunjukkan ke depan kamera huruf A. Baik. Dan selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk mengambil huruf pertanyaan di fishbowl pertanyaan. Silakan. Huruf F. Baik. Dan berikutnya kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk mengambil huruf pertanyaan di fishbowl pertanyaan. Kami mohon silakan. Huruf J. Dan kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk mengambil huruf pertanyaan di fishbowl pertanyaan. Silakan ditunjukkan H. Huruf Baik. H. Huruf H. Baik. Tetap ada di situ kami mengundang Dr. Syahrina Safiuddin SHLLM selaku perwakilan panelis untuk mengambil bola subtema agar lengkap sesi bertanya atau menjawab pertanyaan panelis dalam segmentasi ini. Ya, silakan diberikan. Terima kasih Ibu. Silakan kembali ke tempat duduk. Masih dalam kondisi tertutup, saya akan bacakan subtemanya adalah infrastruktur berkualitas dalam rangka kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara. Baik, kami persilahkan kepada calon wakil gubernur untuk kembali ke tempat duduk. Ya, kecuali calon wakil gubernur nomor urut 4, kami persilakan untuk berdiri di podium. Baik, masih dalam kondisi tersegel. Harap tenang. Harap disimak pertanyaannya.
Salah satu peran pemerintah daerah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan adalah menjamin perluasan dan pemerataan akses publik pada sarana dan prasarana kebudayaan. Pertanyaannya, bagaimana program konkret Paslon terkait penjaminan perluasan dan pemerataan akses publik pada sarana dan prasarana kebudayaan di Sulawesi Tenggara? Waktu menjawab Anda 1,5 menit, kami persilakan. Ya, terima kasih. Secara umum, Sulawesi Tenggara ini terbagi menjadi 2 wilayah, yakni daratan dan kepulauan. Di wilayah kepulauan ini belum menjadi satu wilayah ekonomi, belum menjadi satu kesatuan ekonomi. Karena kita mengingat bahwa wilayah kepulauan ini, konektivitas di wilayah kepulauan tersebut masih sangat terbatas. Oleh karenanya itu, secara pergerakan mobilitas barang dan jasa itu juga terbatas dibanding dengan daratan. Oleh karenanya itu saya dengan Ibu Tina mempunyai program ingin menyempurnakan seluruh jalan-jalan provinsi yang merupakan wewenang kami 100% di 3 tahun pertama. Selanjutnya di 2 tahun berikutnya kita akan membuat jalan-jalan baru bagi daerah-daerah yang terisolir. Terus kemudian yang kedua, kita akan membangun jaringan-jaringan internet di seluruh wilayah di desa. Kemudian ketiga, kita akan mendorong percepatan pembangunan jembatan Buton Muna dan jembatan Muna Konsel. Itu fungsinya agar wilayah kepulauan ini bisa terkoneksi bukan cuma di daerah Sulawesi Tenggara daratan, bahkan itu juga akan terkoneksi di seluruh wilayah Sulawesi. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Silakan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk maju ke podium. Cawagup nomor urut 1 silakan maju ke podium. Maju ke podium. Ya. Ya. Cawagup nomor urut 1 silakan maju ke podium. Ya, huruf pertanyaan yang didapat adalah huruf F. F, ya. Kembali kami tunjukkan masih dalam keadaan tersegel. Pertanyaan untuk calon wakil gubernur nomor urut 1. Infrastruktur merupakan suatu faktor potensial yang dapat menunjang arah pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mempermudah aktivitas ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara. Pertanyaannya, apa solusi Anda sebagai paslon dalam mengatasi masalah infrastruktur yang belum memadai? Waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk sentra-sentra produksi di pedesaan yang jalannya putus, jembatan putus itu perbaiki dulu. Jembatan disambung, jalan diperbaiki. Kemudian pelabuhan bongkar muat itu harus disiapkan. Lalu jalan-jalan poros itu harus kita perbaiki sehingga bisa lancar dilewati kendaraan. Kemudian yang bergerak di bidang produksi kita beri keterampilan ya, sesuai mereka punya profesi ya. Kalau profesi pertanian kita beri profesi pertanian, peternakan ya peternakan, perikanan ya perikanan, sehingga infrastruktur yang kita bangun bisa bermanfaat. Karena kalau juga kita bangun infrastruktur tidak dipakai ya tidak ada produksi yang diangkut, itu juga sia-sia. Makanya harus seimbang pembangunan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi, pembangunan produksi ditingkatkan sehingga ada yang diangkut, ada yang dijual, lalu kita carikan pasar, maka insya Allah pasti kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Oleh sebab itu, di daerah pantai yang belum ada pelabuhan bongkar muat harus sekarang kita siapkan. Kemudian sentra-sentra produksi yang jalannya belum memadai itu harus kita selesaikan. Kemudian jalan-jalan poros yang sampai sekarang masih dikeluhkan masyarakat harus menjadi prioritas pertama daripada memperbaiki. Waktu Anda habis. Terima kasih. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Baik. Harap tenang. Berikutnya kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk maju ke podium. Huruf yang Anda pilih adalah J.
Masih dalam kondisi tersegel. Baik, harap disimak. OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, memproyeksikan bahwa pusat pertumbuhan ekonomi baru ke depan berada di pedesaan. Proyek OECD sangat beralasan karena basis sektor perekonomian di pedesaan, yakni pertanian dan perikanan, berhasil tumbuh saat COVID-19 melanda dunia, termasuk Indonesia. Sulawesi Tenggara adalah provinsi yang strategis karena memiliki basis perekonomian pertanian, perikanan, dan pertambangan yang potensial. Pertanyaannya, sebagai calon wakil gubernur dan calon gubernur, apa kebijakan dan program strategis untuk mewujudkan infrastruktur berkualitas di pedesaan Sulawesi Tenggara? Waktu menjawab Anda 1,5 menit. Makasih. Saya kira benar, OIC itu benar. Jadi penduduk kita 70% berada di sektor pedesaan. Sulawesi Tenggara hampir juga 70% bergerak di sektor pertanian. Oleh karenanya maka infrastruktur adalah urat nadi perekonomian. ASR gua pastinya punya program namanya program mantu, jalan mulus antar wilayah. Kami sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah harus mampu mengorkestrasi seluruh bupati wali kota untuk terintegrasi antara infrastruktur yang bupati wali kota bangun dengan kami provinsi. Tugas APBD provinsi adalah menutupi celah fiskal di kabupaten dan saling melengkapi. Dan saya percaya ke depan industri mesti berbasis di pedesaan. Oleh karenanya maka infrastruktur harus dibangun terintegrasi antara yang dibangun oleh pemerintah daerah tingkat 2 dengan provinsi sehingga produksi barang dan jasa dari tempat produksi segera secepatnya sampai di pasar. Bahkan kita buka 2 outlet, pasar ekspor impor, dan itu bisa. Alki 3 menjadi salah satu bukti bahwa menghubungkan antara pusat peradaban di Asia dan juga dengan Australia dan Amerika. Ada 2, Pak Ruksamin. Ada 2 pelabuhan internasional yang kita bangun, Lameruru di Konawe Utara dan juga di Lawele. Kalau ini bisa kita bangun maka pasti. Waktu Anda habis, mohon maaf. Terima kasih banyak. Silakan kembali ke tempat duduk. Cukup. Harap tenang. Cukup. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk maju ke podium. Huruf yang dipilih oleh calon wakil gubernur adalah huruf H. Harap tenang, para pendukung. Saya akan bacakan pertanyaannya. Masyarakat Sulawesi Tenggara yang tinggal di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan umumnya mengalami kesulitan untuk mengakses pelayanan kesehatan primer yang berkualitas. Hal tersebut disebabkan kondisi geografi, topografi, transportasi, akses komunikasi, tingginya tingkat kemiskinan penduduk, dan berbagai masalah sosial lain yang mereka hadapi. Pertanyaannya, bagaimana program dan strategi yang tepat dalam meningkatkan sarana dan prasarana di daerah-daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses pelayanan kesehatan primer yang berkualitas? Waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk daerah tertinggal dan terpencil, kepulauan, kami siapkan kapal ambulans untuk pelayanan kesehatan. Jadi cepat sekali melayani orang yang sakit dari sana ke rumah sakit. Setiap desa pun kami akan dirikan pos kesehatan. Isinya 1 perawat 1 bidan. Jadi para perawat siap-siap diangkat 1 desa 2 orang. Itu yang pertama. Yang kedua, akses internet. Kami memiliki call center nanti, di mana orang yang kesulitan saat tertentu langsung mengakses kami, nomor langsung ke gubernur dan wakil gubernur, dan mereka langsung dicek, kemudian diselesaikan permasalahan di sana. Yang ketiga, ini yang terpenting, bahwa mereka harus nyaman, khususnya di wilayah pantai, itu harus nyaman. Maka pembangunan water breaker
di seluruh pantai Sulawesi Tenggara. Itu harus dilakukan, khususnya daerah pemukiman. Di sana mereka akan nyaman. Pada saat yang sama ada pelayanan kesehatan gratis dan pendidikan gratis bagi mereka yang kurang mampu. Pasti itu akan terlayani segera saat kami memimpin Sulawesi Tenggara. Insya Allah kesehatan, pendidikan, pelayanan publik, infrastruktur yang dibangun di sana selesai sudah masalahnya. Waktunya sudah habis. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Silakan. Silakan, Mbak. Baik, sudah kita dengarkan jawaban dari para calon wakil gubernur. Di segmen berikutnya, para pasangan calon akan saling bertanya, menjawab, menanggapi, dan juga merespon. Ya, oleh karena itu tetaplah bersama kami di debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara pemilihan tahun 2024. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.